Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil yang sudah kami rangkum pada tugas kelompok 1 sebelumnya. Namun untuk pada kesempatan kali ini kami ingin membuat suatu video sebagai evidence untuk melengkapi tugas kelompok 2. Nah, untuk judul yang kami ambil yaitu tentang meningkatkan akurasi dan kecepatan penanganan pasien menggunakan AI dalam pengelolaan rekam medis. Izin saya memperkenalkan diri untuk grup 2 yang pertama, yaitu perkenalkan, nama saya Muhammad Fikul Hanif, kemudian ada Mbak Anissa, kemudian ada Mbak Elia, Mas Erik, dan Mas Kemal. Pada agenda slide yang sudah kami kerjakan yaitu meliputi introduction, background, problem statement, solution AI, measurement, result, conclusion, dan reflection. Di antara beberapa sesi ini akan dijelaskan masing-masing anggota. Untuk itu saya dipertanggungjawabkan untuk menjelaskan mengenai introduction. Jadi pada judul tersebut yaitu introduction-nya, sistem pelayanan kesehatan modern saat ini dihadapkan pada volume data pasien yang terus meningkat. Data ini mencakup riwayat medis, hasil laboratorium, diagnosis, dan rencana pengobatan. Pengelolaan rekam medis secara manual yang sering kali masih digunakan, pelayanan kesehatan yang efisien dan cepat merupakan kebutuhan mendesak seiring meningkatnya jumlah pasien yang membutuhkan layanan medis berkualitas. Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, AI atau Artificial Intelligence diperlukan guna mempercepat dan mengefisienkan waktu pelayanan secara keseluruhan. Untuk background dan problem statement akan dijelaskan oleh Mas Daniel. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, latar belakang dari masalah ini adalah pada sistem administrasi medis manual masih memiliki banyak keterbatasan yang berdampak negatif pada efisiensi operasional rumah sakit dan kualitas penanganan pasien. Penanganan lambat dapat menunda diagnosis, sementara data yang tidak akurat dapat mengarah pada kesalahan medis. Kecerdasan buatan atau AI menawarkan solusi potensial karena kemampuannya memproses dan menganalisis data dalam jumlah besar yang dapat membantu mengotomasi tugas rutin dan meningkatkan akurasi data. Selanjutnya, di sini kita menampilkan problem statement-nya atau rumusan masalahnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami mengidentifikasi terdapat 4 rumusan masalah utama. Yang pertama adalah tingginya potensi kesalahan manusia. Rekam medis berbasis data kertas sangat rentan terhadap kesalahan manusia. Kesalahannya bisa berupa kesalahan penulisan atau interpretasi data. Yang kedua adalah lambatnya proses akses dan pelayanan. Pengelolaan rekam medis berbasis kertas memiliki keterbatasan yang besar dalam hal efisiensi, di mana dalam mencari dan mengakses data pasien membutuhkan proses yang manual yang sangat tidak efisien, terutama dalam situasi yang darurat. Selanjutnya adalah ketidakakuratan data akibat fragmentasi dan data tidak terstruktur. Data kesehatan di Indonesia saat ini masih terdistribusi secara heterogen dan terfragmentasi, di mana setiap fasilitas kesehatan menyimpan data pasien secara terpisah. Yang terakhir atau yang keempat, keterbatasan dalam analisis data skala besar. Data kesehatan yang ada belum diolah dengan serius untuk menciptakan informasi yang berguna bagi riset atau analisis dalam berbagai situasi. Lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk solusi akan dilanjutkan oleh Mbak Anissa. Waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, untuk solution AI, tantangan pada administrasi medis seperti yang sudah disimpulkan oleh Mas Erik tadi, beberapanya yaitu human error atau potensi kesalahan manusia, data yang terfragmentasi, proses akses data yang memakan waktu lama, keterbatasan analisis data skala besar. Nah, beberapa solusi AI yang ditawarkan ini yaitu ada NLP, ada machine learning, computer vision, AI power queue management, dan big data integration. Oke, next. Selanjutnya untuk solution AI yang NLP atau Natural Language Processing, NLP ini dapat membaca, memahami, dan mengekstrak informasi dari catatan dokter yang berbentuk teks bebas. Contohnya seperti laporan radiologi atau diagnosis, resep, dan riwayat penyakit. Untuk ML atau Machine Learning itu digunakan untuk menganalisis tren kesehatan pasien dari data rekam medis elektronik seperti RME dengan dalam jumlah besar. Kemudian untuk computer vision,
AI dengan computer vision dapat digunakan untuk mendigitalisasi rekam medis berbasis kertas sehingga data historis pasien dapat diintegrasikan ke dalam sistem RME yang lebih modern. Contohnya itu untuk mendeteksi pneumonia dari X-ray. Kemudian ada AI Power Queue. AI Power Queue ini dapat mengoptimalkan sistem, beberapa diantaranya prediksi lonjakan pasien, dynamic rescheduling dokter, kemudian rekomendasi waktu kunjungan bagi pasien untuk mengurangi kepadatan. Yang terakhir, solution AI berupa Big Data Integration. Big Data Integration ini menggabungkan data dari berbagai sumber seperti laboratorium, rekam medis, riwayat obat, hasil pemeriksaan radiologi, dan lainnya menjadi satu ekosistem data yang lebih terpadu. Selanjutnya, solution AI pada studi kasus kami ini memilih solution AI Power Queue Management dan Smart Scheduling yang membantu puskesmas mengatur antrian pasien secara otomatis dan efisien sehingga pelayanan menjadi lebih cepat dan juga nyaman. Solution AI Power Queue Management dan Smart Scheduling ini menggunakan data dan algoritma AI untuk mengelola antrian dan jadwal secara bebas, tujuannya untuk meningkatkan efisiensi layanan dan pengalaman pasien. Manfaat utamanya yaitu ya untuk menunggu waktu tunggu pasien jadi lebih singkat sehingga kepuasan pasien meningkat. Pasien bisa menunggu di tempat yang lebih nyaman sambil memantau status antrian lewat ponsel mereka. Kemudian beban kerja dari staf menjadi lebih berkurang, area tunggu jadi lebih tertib, dan menyediakan data yang lebih real time untuk pengambilan keputusan dan evaluasi layanan. Selanjutnya, data yang kami gunakan ini mengacu pada studi kasus pada jurnal yang ditulis oleh Arif dan kawan-kawan dengan judul Studi Efisiensi Waktu Pelayanan setelah Implementasi Sistem Antrian Online di Klinik Nurul Bulukumba. Data ini dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner yang dilakukan dalam 1 hari. Setiap kelompok responden menerima 2 jenis kuesioner, satu untuk sistem antrian manual dan satu lagi untuk sistem antrian online. Dengan demikian, kita punya 4 jenis kuesioner yang disebarkan dengan kategori dan tanggapan populasi dengan interval skor dan kategorisasi yang tercantum pada slide. Baik, terima kasih Mbak Anissa terkait penjelasan mengenai solution AI. Kemudian untuk sesi measurement atau riset akan disampaikan oleh Mbak Elia. Dengan Mbak Elia, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih untuk measurement. Potensi perkembangan teknologi di dunia kesehatan sudah terlihat semakin jelas. AI memberikan pengalaman kemudahan dalam akses rekam medis elektronik, administrasi, pemberian rekomendasi obat, dan lain sebagainya. Dapat diketahui bahwa teknologi AI di tempat pelayanan kesehatan memberikan dampak positif. Salah satunya yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional rumah sakit yang lebih baik. Namun, teknologi yang sekarang sudah ada masih perlu dikembangkan lagi. Pelayanan kesehatan yang efisien dan cepat merupakan kebutuhan mendesak seiring meningkatnya jumlah pasien yang membutuhkan layanan medis berkualitas. Dalam upaya mengatasi permasalahan yang sering kali terjadi antara lain yaitu sistem manual yang mengakibatkan waktu tunggu yang panjang dan ketidakteraturan dalam proses pelayanan. Perlu diimplementasikan sistem antrian online. Sistem ini diharapkan mampu merampingkan alur pendaftaran dan pemanggilan pasien serta mempercepat waktu pelayanan secara keseluruhan. Oke, next. Berdasarkan penelitian Arif dan kawan-kawan tahun 2025 tentang efisiensi waktu pelayanan pada sistem antrian manual dan sistem antrian online di Klinik Nurul Bulukumba, diperoleh hasil penelitian petugas pelayanan diperoleh data yang konsisten dengan temuan dari pasien. Pada indikator kemudahan dalam mengelola proses antrian, sistem manual memperoleh skor rata-rata 3,89 atau 77,80%. Sedangkan sistem online memperoleh skor 4,61 atau 92,20%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem antrian online dinilai lebih mempermudah petugas dalam menjalankan tugas operasional. Selanjutnya, pada indikator efisiensi waktu pelayanan, terjadi peningkatan dari 3,68 atau 73,60% pada sistem manual menjadi 4,67 atau 93,40% pada sistem online. Hal tersebut menunjukkan bahwa petugas merasakan peningkatan signifikan dalam kecepatan dan keteraturan proses pelayanan. Oke, next. Kemudian dalam aspek
kemudahan koordinasi antar petugas, skor meningkat dari 3,61 pada sistem manual menjadi 4,63 pada sistem online. Sedangkan pada indikator penyampaian informasi kepada pasien, skor menurun dari 3,80 pada sistem manual menjadi 4,59 pada sistem online. Meskipun demikian, sistem online tetap mempercepat pelayanan dan meningkatkan efektivitas komunikasi internal secara keseluruhan. Sedangkan pada indikator terakhir yaitu kesiapan untuk menggunakan kembali sistem di masa mendatang. Sistem online memperoleh skor 4,65, jauh lebih tinggi dibanding sistem manual yang hanya 3,70. Ini menunjukkan bahwa tingkat keyakinan petugas terhadap sistem antrian online sangat tinggi, mencerminkan kepercayaan terhadap keandalan dan kemudahan operasional sistem tersebut. Kemudian untuk penerapan antrian online juga menunjukkan sistem berperan efektif mengelola kerumunan pasien, memecah antrian di loket administrasi, serta mempercepat pendaftaran dan pengalihan pasien ke poli-poli yang dituju. Kemudian untuk implementasi sistem antrian online juga terbukti berhasil menciptakan layanan yang lebih terstruktur, responsif, dan memudahkan pasien secara menyeluruh. Pada slide ini terlihat tabel rekapitulasi kuesioner petugas dan antrian secara manual. Kemudian sebelahnya juga ada tabel rekapitulasi kuesioner antara petugas dan antrian secara online. Dari hasil penilaian petugas pelayanan diperoleh data yang konsisten dengan temuan dari pasien. Pada indikator kemudahan dan mengelola proses antrian, sistem manual memperoleh skor rata-rata 3,89, sedangkan sistem online memperoleh skor rata-rata 4,61. Hal ini menunjukkan bahwa sistem antrian online dinilai lebih mempermudah petugas dalam menjalankan tugas operasional. Sedangkan pada indikator efisiensi waktu pelayanan, terjadi peningkatan dari 3,68 pada sistem manual menjadi 4,67 pada sistem online. Hal tersebut menunjukkan bahwa petugas merasakan peningkatan signifikan dalam kecepatan dan keteraturan proses pelayanan. Oke, untuk resultnya, pada slide ini terlihat tabel rekapitulasi kuesioner pasien dan antrian secara manual, dan sebelahnya ada tabel rekapitulasi kuesioner pasien dan antrian secara online. Pada aspek kemudahan memahami proses antrian, skor rata-rata meningkat dari 3,30 pada sistem manual menjadi 4,52 pada sistem online. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem online lebih jelas dan mudah dipahami oleh pasien. Demikian pula pada indikator kenyamanan dan pengurangan kerumunan, skor naik dari 3,16 menjadi 4,52, yang menunjukkan bahwa sistem online dinilai lebih efektif dalam menciptakan suasana yang tertib dan nyaman. Baik, terima kasih untuk penjelasannya, measurement dan result oleh Mbak Alia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Kemal mengenai sesi conclusion atau kesimpulan. Waktu dan tempat dipersilahkan Mas Kemal. Terima kasih Mas Hanif. Oke, berdasarkan hasil penelitian yang disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, jadi bisa disimpulkan bahwa penerapan AI ini dalam rekam medis terbukti jadi solusi yang transformatif ya untuk mengatasi berbagai kelemahan sistem administrasi medis yang masih konvensional. Karena bukti data dari klinik Nurul-Gulukomba menunjukkan hasil yang signifikan di mana integrasi sistem antrian berbasis AI berhasil meningkatkan efisiensi waktu pelayanan dari 73,6 menjadi 93,4%. Dan beberapa kemudahan koordinasi staf dari 72,2% menjadi 92,6%. Nah, hal ini menjadi tingkat adopsi dan keyakinan petugas terhadap sistem baru yang mencapai 93%. Ini juga menjadi indikator kunci bagi keberlanjutan inovasi digital di sektor kesehatan, terutama medis ya. Selanjutnya, nah oke. Jadi ada beberapa poin evaluasi dari
tim kami grup 2. Jadi meskipun menjanjikan dan potensinya sangat besar, penerapan AI di bidang medis sendiri masih dalam tahap pengembangan dan menghadapi beberapa tantangan. Di sini kita menampilkan ada 4 tantangan utama ya. Yang pertama ada teknologi, dari sektor teknologinya juga, akurasi teknologi inti ini seperti NLP masih bergantung pada kualitas data dan dapat terganggu oleh istilah medis yang masih kompleks ya. Jadi memang masih banyak bahasa-bahasa medis dan istilah-istilah medis yang ambiguis dan susah untuk diintegrasi. Yang kedua adalah tantangan implementasi sendiri. Jadi integrasi dari sistem IT yang lama yang masih digunakan di sebagian besar rumah sakit ini akan sedikit rumit dan pasti biaya cost-nya akan mahal. Dan operability-nya antar platform ini jadi challenge terbesar sih untuk implementasi dari penerapan AI ini sendiri. Terus yang ketiga adalah terkait regulasi dan etika, yang dimana keamanan data, mau data pasien, juga privacy dari pasien sendiri, itu merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi. Jadi memang ada tahap yang perlu dikaji terkait regulasi-regulasi untuk penerapan AI ini sendiri. Poin yang terakhir adalah sumber daya manusianya sendiri. Jadi sebelum menerapkan tools untuk membantu implementasi AI sendiri, diperlukan juga pelatihan dan perubahan budaya kerja yang dimana sistem sebelumnya adalah sistem yang konvensional untuk para tenaga medis agar dapat beradaptasi dengan implementasi dari teknologi terbaru yaitu AI itu sendiri. Nah ini juga akan mengatasi kekhawatiran akannya pergantian sih. Bahasa umumnya manusia akan digantikan oleh AI itu akan lebih baik diatasi oleh pelatihan sumber daya manusia ini. Oke, selanjutnya ada beberapa ide untuk ke depan atau kita dalam slide ini kita sampaikan dalam future ideas. Di sini kami menampilkan ada 3 ide yang secara umum. Yang pertama adalah AI yang perspektif dan prediktif. Nah, untuk dalam ranah otomasi tugas, AI di masa depan harus dapat analisis data historis secara real time untuk memprediksi lonjakan pasien dan identifikasi pasien yang mempunyai resiko-resiko tertentu, terutama resiko yang tinggi. Lalu yang kedua, di sini ada ide augmented intelligence untuk tenaga medis, yang dimana kita dapat mengembangkan AI sebagai asisten pribadi atau asisten cerdas bagi dokter dan perawat. Misalnya nih, sistemnya dapat meringkas riwayat pasien secara real time. Semisal pasien mempunyai histori data penyakit yang sudah lama dan itu akan mendapatkan data histori dari situ. Jadi kita bisa analyze dari data penyakit pasien sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah AI yang dipersonalisasi secara khusus dan fokusnya ada di pasiennya itu sendiri. Jadi kita mengembangkan portal pasien berbasis AI yang tidak hanya menampilkan analisa dan hasil lab aja, tapi itu akan menjadi benefit untuk pasien sendiri dalam menampilkan informasi kesehatan yang dapat dipersonalisasi seperti pengingat waktu minum obat, terus saran untuk habit dari pasien itu sendiri, dan itu semua akan disesuaikan dengan profil kesehatan individu si pasien itu sendiri. Oke, mungkin untuk selanjutnya saya kembalikan ke Kak Hanif. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan anggota grup 2 yang sudah menjelaskan beberapa sesi mengenai judul kita. Nah, untuk pada tahap ini mungkin kita langsung ke diskusi ya, tahapan diskusi, di mana ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jelaskan, baik itu menanggapi atau menjawab berdasarkan insight masing-masing kita. Jadi untuk pertanyaan pertama, yaitu apa tantangan terbesar dalam penerapan AI di bidang yang Anda pilih dan bagaimana kelompok Anda melihat solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Nah, untuk pada soal ini mungkin bisa dibantu rekan-rekan
Mas Kemal, boleh dibantu. Silakan kalau Kak Anissa mau berpendapat dulu. Oh, Mbak Anissa, silakan Mbak Anissa. Oke, menurut saya untuk tantangan terbesar dalam penerapan AI di bidang yang kita pilih ini itu ada beberapa puskesmas itu yang mungkin dia di pelosok sehingga mereka belum masuk internet itu secara lancar. Jadi ya solusinya adalah mungkin bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk menyediakan internet yang lebih baik agar penerapan AI di bidang puskesmas antrian ini itu bisa diimplementasikan begitu sih. Oh, kalau dari Mas Kemal ada tambahan? Kurang lebih cukup bisa diwakilkan oleh Kak Anissa. Ya, terima kasih Mbak Anissa. Kalau menurut saya juga seperti itu ya, karena kita ini adalah negara yang banyak sekali penduduknya, kemudian lokasinya ada yang sangat jauh dan kita adalah negara yang banyak pulaunya, sehingga tidak semua daerah itu memang memiliki yang namanya internet. Ada juga yang nggak punya gitu, sehingga menyulitkan untuk kita menerapkan penerapan AI ini ya. Padahal AI ini sangatlah membantu kemudahan untuk dari sisi medis tersendiri. Baik, selanjutnya ya untuk diskusi ya, soal kedua yaitu bagaimana penerapan AI di bidang yang Anda pilih dapat mempengaruhi masa depan baik secara positif maupun negatif. Oke, untuk pertanyaan ini mungkin Mas Daniel ya ingin membantu menjawab. Nah, kalau menurut Dipersilahkan. saya penerapan AI di bidang ini sih sangat membantu ya, khususnya dalam manajemen antriannya, ya kan, dimana jadinya para pasien ini dapat memantaunya dari handphone aja, misalnya dia bisa kemana-mana, ya kan, nggak harus kayak nunggu nih berkerumun, ngantri-ngantri, belum lagi kalau misalnya nanti ada orang yang gawat darurat, jadinya mungkin biasanya kalau antrian itu bisa jadi menghalangi jalan ya kadang-kadang ya. Nah, terus jadinya solusinya juga tuh kadang-kadang bisa lebih solusinya itu bisa lebih transformatif buat mengatasi human error, akses data yang lambat ya. Jadi mengurangi beban kerja tenaga medis juga sebetulnya. Jadinya nggak ada human error, misalnya kesalahan penulisan obat atau hal sebagainya itu bisa diputusin melalui AI sendiri. Jadi kayak gitu sih lebih gampang. Tapi resikonya ada isu regulasi dan etika seperti yang tadi dibilangkan. Data kesehatan manusia itu terutama per setiap personal itu tuh data pribadi. Jadi kalau misalnya ada kebocoran atau hal-hal lainnya itu menjadi tanggung jawab pihak yang seharusnya megang data tersebut. Jadi regulasi ini harus diperketat di mana bahwa data ini nggak boleh bocor kemana-mana gitu. Menurut saya sih gitu aja. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada yang lain yang mau ditambahkan? Oke, Mbak Anissa. Mungkin nambahin untuk yang poin yang pertama tadi ya Mas, karena di sini kan dia bilang dampak positif sama negatif. Nah, mungkin negatifnya itu kalau misalkan ada layanan ini mengalami kegangguan, jadi kan kita ketergantungan terhadap sistem digital. Kalau misalnya internetnya lagi balik lagi itu mengalami gangguan, ya layanannya itu bisa terhambat gitu sih. Tambahan dari saya. Berarti untuk yang sisi negatif itu sama halnya kayak menjadi tantangan si pemerintah gitu Mbak ya. Seperti itu. Kemudian saya setuju juga dengan penjelasan Mas Daniel tadi mengenai sangat efisien waktu ya terhadap keterlambatan segala hal gitu di rumah sakit yang memang terkadang rumah sakit kita ini memang butuh banyak unit di Indonesia ini. Nah untuk itu dengan datangnya AI ini harapannya lebih modern sistemnya. Mungkin ada tambahan tadi Mas Kemal ya? Saya juga sepakat sih sama Kak Anissa, cuman mungkin saya mau point out satu hal soal poin negatifnya ya tadi dari disampaikan Kak Daniel, yang dimana memang ada potensi untuk penurunan secara moral sih antara hubungan dokter dengan pasien dengan kehadiran AI ini. Saya merasa dan menilai bahwa ditakutkannya nanti ke depannya itu
pasien dinilai hanya sekedar sebuah data gitu dengan adanya AI. Tapi tentu betul juga kita nggak bisa menutup sebelah mata ya bahwa AI membawa beberapa benefit yang memang akan sangat membantu sih dalam proses keberlangsungan medis ini ya. Itu aja Kak Anik, thank you. Mantap Mas Kemal. Tapi menurut saya sih dari kembali lagi ke ini ya, ke ketegasan pemerintah atau pemimpin ya dalam membuat regulasi. Memang ada suatu hal yang baru itu kayak AI ini membantu, tapi ada halnya yang memang kiranya seperti data itu harus diperketat atau bisa kita bilang regulasi security cyber data kita tuh memang harus benar-benar sangat-sangat konfidensial sehingga tidak yang namanya terjadi jual beli data seperti itu efeknya. Oke, berarti untuk itu cukup ya untuk soal nomor 2. Kita lanjutkan ke soal nomor 3 diskusi kita, yaitu jika Anda diberikan kesempatan untuk mengembangkan teknologi AI lebih lanjut di bidang ini, inovasi apa yang Anda akan usulkan? Jelaskan alasan dan manfaat dari inovasi tersebut. Baik, dari Mbak Elia, dipersilakan untuk ini berdiskusi. Menurut saya inovasi yang bisa diusulkan yaitu sistem antrian online yang bisa melalui aplikasi berbasis smartphone atau sistem website, atau juga kita bisa daftar online secara melalui WhatsApp juga. Kita bisa nanti daftar online-nya kan bisa di rumah atau dalam jarak jauh juga kan. Alasannya itu untuk mengurangi mobilitas kita, mengurangi antrian fisik juga, mempercepat proses administrasi, meningkatkan efisiensi pelayanan juga sih, gitu. Kita juga bisa daftar secara online itu kan fleksibel ya, mau jam berapa aja kita bisa daftar tanpa harus kita ke tempat tempat kesehatan tersebut kayak misal rumah sakit gitu. Itu sih, atau ada tambahan lain? Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan. Mbak Anissa boleh dipersilakan. Kemudian nanti Mas Daniel. Oke, mungkin tambahan dari saya itu membuat sistem AI yang terintegrasi antara fasilitas kesehatan ya Mas Hanif. Jadi kan kadang kita untuk di puskesmas atau klinik-klinik kecil itu untuk beberapa case kesehatan itu kan perlu rujukan. Nah, kalau misalkan terintegrasi sesama fasilitas kesehatan, terutama di rumah sakit yang lebih besar, jadi kalau misalkan dirujuk itu kita nggak harus ibaratnya introduction ulang di rumah sakit tersebut gitu. Jadi tinggal langsung tindakan aja karena datanya udah sinkron gitu sih. Mantap. Mungkin Mas Daniel ada yang mau ditambahkan? Ya, sedikit tentang tadi sama ya. Menurut saya sih kita butuh sistem ya, sebuah AI asisten cerdas. Ibarat kalau misalnya kita suka nonton film, mungkin beberapa film features gitu udah kayak ada AI yang misalnya memang fokus dia kalau ditanya misalnya kayak kita ChatGPT atau Gemini gitu kan, dia bisa bantu kita dalam belajar dalam berbagai hal. Ini menurut saya sih perlu ada AI yang bisa langsung mengatasi keluhan pasien. Jadi misalnya base aplikasi nih sebelum kita mau daftar bisa dulu ngobrol dulu sama AI keluhan saya begini perlu nggak ke fasilitas kesehatan langsung, atau mungkin udah ada obat yang bisa langsung nih diresepin sama mereka dengan persetujuan dokter. Jadi dokter tinggal ngecek laporan AI-nya kayak gimana, langsung nih selesai keluar gitu. Jadi nggak perlu kunjungan ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat itu jadi optimal gitu loh. Hanya benar-benar orang yang membutuhkan tindakan langsung ke sana kayak gitu. Menurut saya sih kayak gitu. Mantap. Berarti saya setuju juga dengan Mbak Elia, Mbak Anissa, dan Mas Daniel mengenai pengembangan teknologi AI. Tapi saya lebih memprefer ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas itu. Jadi sepertinya mereka yang sangat membutuhkan itu. Kalau rumah sakit besar di kota-kota besar itu mungkin sudah banyak ya menggunakan perkembangan teknologi mereka, seperti contohnya di RSRS Columbia gitu dan lain-lainnya. Mereka juga sudah buat aplikasinya untuk appointment-nya kapan kan, antriannya seperti itu. Oke, kita
cukupkan ya penjelasan kita pada sesi ini, tetapi ada satu sesi di mana pada tugas kita ini kita pada kesempatannya untuk menjelaskan evaluasi terkait pengalaman pada saat kita mengerjakan tugas kita ini. Kalau menurut saya nanti bisa ditambahkan juga ya oleh kakak-kakak sekalian dan abang-abang sekalian. Kalau menurut saya selama pengerjaan tugas ini saya sendiri merasa bahwasannya tim ini sangat komunikatif, terbuka dan proaktif, di mana masing-masing kita ini memiliki kesibukan bekerja dan kita menyempatkan untuk membuat gitu. Pada yang pastinya kita ini sangat bertanggung jawab gitu. Mungkin ada tambahan dari kawan-kawan lainnya mengenai evaluasi saat pengalaman gitu. Oke, menurut saya sih cukup ya, Mas. Dari kelompok kita kerjasama sudah cukup bagus dan udah sampai titik ini. Saya juga jadi belajar banyak terkait bidang kesehatan sama AI ya, terutama ya. Jadi kita selama ini taunya AI itu cuma buat belajar, misalnya buat bantu-bantu cari. Jadi sebagai search engine lah kadang-kadang. Nah, ternyata dari pelajaran ini juga dari kelompok ini kita bisa lihat, oh ternyata bisa dipakai untuk hal kayak gini loh, kayak gitu. Jadi lebih terbuka aja di berbagai hal, kayak gitu. Terima kasih. Benar. Yang lain gimana? Apa ada tambahan atau kita akhiri sesinya? Cukup Mas, bisa diakhiri. Teman-teman gimana? Cukup. Oke, cukup. Berarti semua terima kasih banyak rekan-rekan atas bantuannya. Tanpa bantuan teman-teman, kita mungkin nggak bisa berjumpa atau tidak bisa berpresentasi untuk kita kumpul tugas kita ya. Mungkin cukup dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.